guys, kami dari kelompok 2, komponen masyarakat kedua. Di sini kami mengambil tema MBKM. Perkenalkan, nama saya Atisha Dewanti. Saya Dia Septirli Rahmawati. Saya Noroh Nazifa Sabita Alsifa. Saya Ismi Aisyah Septiani Ngambarwati. Saya Rafli Fauzi Chandrayana. Selamat menonton. Dadah. Program MBKM itu adalah program yang dibikin oleh pemerintah buat teman-teman mahasiswa yang mau mengikuti kegiatan di luar kampus. Nah, kira-kira ada apa aja sih di program MBKM dan gimana pengalaman mahasiswa-mahasiswa lain yang udah menjalani program MBKM di kampusnya masing-masing? Yuk kita simak yuk, pasti kepo. Asistensi mengajar. Kenapa ngambil asistensi mengajar? Kan sebelumnya karena waktu semester antara itu udah ngambil KKN. Jadi karena yang belum kan pakai PKL kan mengajar kan, dia sekalian aja asisten mengajar. Masih sempat terdaftar dan ngundurin diri asistensi mengajar. Cuman saya enggak ikut sampai selesai karena pindah program. Oh ya, kalau yang saya ikuti itu Pejuang Muda namanya. Pejuang Muda. Iya. Teman sih, karena semua kebanyakan udah KKN semua, tinggal kurang KPL itu yang mengajar, jadinya kebanyakan ngambil asisten mengajar ya ikut-ikutan gitu ya. Kalau yang untuk kampus mengajar itu lihat dari kakak tingkat kok kayaknya seru nih. Kayaknya seru. Terus akhirnya kan cari-cari informasi di Google terkait kampus mengajar. Nah itu kan ada uang sakunya juga. Nah itu kan salah satu motivasi gitu. Akhirnya coba daftar ikut di yang kampus mengajar. Kalau aku dulu itu wajib karena itu yang pertama. Oh, angkatan pertama. Karena kayak dimingin-mingin 20 SKS juga. Oh, dimingin-mingin konversi SKS itu ya. Padahal sebenarnya SKS-nya kan udah habis kan. Kayak dimingin udah SKS buat memperbaiki nilai-nilai. Fakultas lain tuh itu dikasih kuota gitu, kayak nggak wajib. Yang mau tinggal ikut aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Tapi khusus psikologi mungkin karena mahasiswanya sedikit ya, jadi diwajibin. Kampus mengajar secara sukarela. Ya. Selebihnya 3 yang lain itu berarti kebijakan dari kampus. Iya. Ikut kemauan sendiri karena karena yang pertama tadi udah bosan online, terus ya mau cari pengalaman yang lebih dan ya nambah ilmu juga karena kan di luar kampus gak cuma di kelas aja gitu. Ada sih sebelumnya itu kayak sebelum ngambil mata kuliah MBKM itu ada kayak pengarahan, tapi itu kan itu masih yang gelombang pertama ya, jadi kayak banyak nggak jelasnya arahnya gitu arahnya tuh nggak jelas, mau MBKM itu tujuannya gimana, harus ngapain, nanti dapatnya apa, masih kurang koordinasi gitulah ya Kak. Koordinasi. Kayak nanti konversi SKS-nya itu gimana kan juga belum dijelasin gitu ya. Dari kampus sendiri. Dari kampus. Di fakultas ada. Dari fakultas dulu nawarin ada beberapa list program. Ada sosialisasinya juga melalui Zoom. Nah, kemudian kalau yang program ini kebetulan itu di akhir. Jadi pas fakultas awal itu belum menyampaikan program ini. Nah, terus saya tahunya dari sosialisasi langsung dari Kementerian Sosial dan Kemendikbudristek. Kalau untuk pemilihan program, kalau selama yang saya alami ya, itu untuk pembinaan programnya itu kurang ada. Ada itu malah pembekalan, bukan pembekalan. Jadi ketika kita sudah memilih baru diberi pembekalan untuk masing-masing program gitu. Nah, gitu ya. Kalau untuk pembinaan kamu kalau misalkan di kampus mengajar itu kegiatannya gini itu kurang sih, kita harus mencari sendiri. Bisa diambil itu yang MKU mata kuliah umum. Kayak skripsi waktu itu katanya bisa, tapi akhirnya nggak bisa. Iya, seperti itu sih. Terus ini apa namanya? Berarti
tapi kakak nggak mengalami kesulitan konversi SKS ya kak ya? Awal-awal sih agak bingung mbak, karena bingungnya itu kan kayak nggak jelas kan, jadi kayak bingung ini bisa dikonversi nggak, tapi akhir-akhirnya tetap akhirnya bisa. Tapi ya Itu dapat arahan dari dosen apa dari lebih tepatnya malah cari mencari sendiri itu harus gimana, jadi mandiri banget ya kak ya? ya karena semuanya bingung waktu itu, kayak ini bisa nggak, akhir-akhirnya malah kayak nanyain gimana ini konversinya bisa apa enggak. Oh iya, kalau konversi SKS Fakultas Peternakan di UPI termasuk enak. Enak, mudah ya berarti kak? Iya, mudah sekali. Jadi dulu aku langsung 20 SKS. 20 SKS? Iya, karena emang kalau MBKM kan 12 SKS gitu kan. Nah, dulu ya termasuk enak lah. Cuma kita memang ada monitoring gitu, bikin kayak logbook harian, terus ada laporan akhir, ada ujiannya juga gitu, baru bisa terkonversi ke 20 SKS. Ada sosialisasinya tuh dilakukan waktu angkatan 19 tuh magang ya. Di asistensi mengajar ini sistematisnya konversi itu ribet menurut saya. Kalau bener sih aslinya dipaketkan itu kan biar memudahkan. Akan tetapi banyak mata kuliah yang sudah terambil itu dimasukkan ke paket-paket yang konversi. Nah, sehingga kan mata kuliahnya itu semacam mengulangi kan gitu. Nah, sedangkan saya pribadi tidak butuh pengulangan itu gitu. Ada sih, lebih masalahnya kan waktu ikut MBKM itu juga barengan sama jadwal saya itu praktek ya, dan kotanya itu beda kota. MBKM-nya itu di Malang, prakteknya itu di Madiun. Jauh ya kak ya berarti jadi ya? setiap minggu itu pulang pergi Madiun Malang, kayak itu yang bikin capek. Dan sekolahnya tuh juga ribet masalah izin, jadi kayak agak berat banget. Pasti ada kan, namanya perasaan kan nggak ada yang bisa dipatenkan gitu kan. Kalau yang untuk di kampus mengajar itu kan dulu waktu awal ada pemberitahuan bahwa penempatannya itu di sekolah yang 3T itu sekolah yang salah satunya terpencil lah gitu kan. Nah, kebetulan saya itu mendapatkan sekolah yang bagus gitu. Sehingga ketika saya kan dikasih waktu 1 minggu untuk observasi kan, ketika saya observasi bingung, ini nanti program yang akan saya jalankan di sini itu apa, karena di situ sudah sebagai sekolah percontohan, akreditasi juga sudah A, kemudian dia juga menjadi sekolah penggerak juga. Nah, ini saya bingungnya di situ waktu awal. Masalah ragu enggak ada, karena ya tadi tak bilang ya, karena kan dari awal udah mencari MBKM yang sejenis itu, yang sifatnya pemberdayaan ke masyarakat. Nah, kebetulan kok langsung ada ujung muda itu, nah tanpa pikir panjang langsung ikut dan ya enjoy selama di sana pun. Iya. Apalagi di Lombok kan. Waktu pendaftarannya enggak sih, Berarti aman-aman aja sih waktu itu. Karena kan sebelumnya kalau pendaftaran kan mungkin cuma nyari tempat sama kemarin. Kalau administrasi tinggal kirim surat, itu enggak ada sih. Nggak ada masalah gitu. Tapi kalau susahnya cuma itu, izinnya susah. Izinnya mau keluar kayak izin, mau nggak masuk karena barengan sama praktek. itu nggak susah. Kampus memberikan dana atau Waktu itu dapat sih dana. kira itu mencukupi nggak sih kak buat selama 4 bulan nggak sih kak? 3 bulan. 3 bulan ya? Iya, Selama 3 bulan itu mencukupi nggak sih dana itu? Kalau dibilang mencukupi enggak sih. Enggak ya? Gantiin bensin aja enggak. Oh iya? Iya. Jadi Karena kan Yang lebih concernnya tuh kebijakannya kurang jelas awalnya. kurang jelas. Iya. Awalnya tuh kan itu dikonversikan 20 SKS tuh, dan ada satu matkul yang wajib tapi nggak bisa dikonversikan, jadi harus ngambil di semester 8 dan sempronya harus semester 9, jadi terlalu banyak lebih ini. telat gitu ya? Iya. Buat lulus. Dan kurang efisien juga kan. Iya. Kayak 6 bulan full praktek tanpa teori. Biaya Biaya. itu dikeluarin dari mahasiswa sendiri atau ada dari Kalau fakultas? dari kampus itu, dari pemerintah maksudnya ya, itu dikasih
500.000 kalau nggak salah. 500.000. Itu satu proker, satu anak. Tapi ya kurang ya. Di sana kan kita 6 bulan ya kak? ya 6 bulan, nggak mungkin cukup juga kan. Waktu kakak mengundurkan diri itu ada kesulitan nggak sih kak? Misalnya kak ada dosen yang melarang atau apakah ada masalah lain gitu waktu mengundurkan diri? Mungkin ini ya, apa namanya? Kayak banyak yang ini ya, kayak cibir gitu lah, kayak gitu. Dosen-dosen kayak julitin gitu mungkin ya. Karena nggak tahu sikonnya. Jadi kalau misalnya kayak dari segi administrasinya aman-aman aja kayak waktu mengundurkan diri? Kalau ngundurin diri sih susah-susah gampang gitu ya mungkin ya. Karena Cari-cari kesempatan. Cari-cari kesempatan. Tempatnya itu kan kayak tuh Itu di mana sih kak? di SMK PGRI 3. Oh, SMK PGRI. Iya. Itu kan kak, kalau MBKM kan tempatnya kan kayak cepet-cepetan nyari, Oh, milih. cepet-cepetan nyari. Iya. Tapi milih sendiri gitu Iya, ya? milih sendiri. Nanti kayak dikasih apa? Kasih rekomendasi sekolahnya mana nanti cepet-cepetan gitunya. Itu lokasinya di Kota Batu. Di Batu. Iya, SMPN 3 Batu. SMPN 3 Batu. Sebelumnya itu kan dilakukan di Lombok ya kak ya? Ya, Itu kakak milih sendiri atau apakah emang udah dipilihin dari kampus atau emang ada pihak lain yang menempatkan kakak di sana? oh ya. Jadi kalau pejuang muda dulu itu seleksinya ya, kita seleksi dulu ya biasalah berkas, terus ada wawancara, ada fokus group discussion gitu. Nah, di berkas tersendiri itu ada kita pilih tempat. Dulu kalau nggak salah ada 2 pilihan tempat. Nah, kebetulan aku yang pertama memang di Lombok Utara, dan kebetulan alhamdulillah di sana juga untuk penempatannya. Semoga aja nanti kalau kedepannya ya, untuk kalau ada program baru itu sosialisasinya itu lebih, kalau bisa itu jaraknya lebih jauh, dipersiapkan lagi, jelas lagi kalau mau ada sosialisasi ya. MBKM Pejuang Muda itu untuk tahun ini sih belum buka ya, belum buka lagi. Nah mungkin harapannya bisa dibuka lagi karena menurutku ini program yang bagus itu, program yang bagus, terus kolaborasi dengan seluruh universitas dan seluruh mahasiswa ditempatkan di semua provinsi Indonesia dulu itu. Jadi semua provinsi ada. Tercakup gitu ya kak ya? Di semua provinsi, di semua kabupatennya itu ada dulu, masing-masing 10 per kabupaten. Jadi harapannya untuk MBKM Pejuang Muda bisa diadakan lagi gitu untuk tahun-tahun berikutnya. Kemudian untuk MBKM secara umum, nah mungkin memang yang jadi kendala teman-teman ya kebanyakan itu kalau masalah konversi gitu. Karena dari pihak kementerian sama universitas biasanya belum kayak ada semacam koordinasi buat memang dijamin konversinya gitu. Nah mungkin bisa lebih dijelaskan atau lebih ditekankan untuk masalah konversi itu gitu. mungkin ini ya dari pihak kampus lebih diperjelas lagi, dimatangin lah kalau mau diwajibin acara MBKM ini ya. Jadi harus dimatangin dulu. Ya? Harapannya sih kalau mau ikut bener-bener mau mengabdi ya. Kan namanya MBKM kan membangun desa kan nggak bisa dong kayak dipaksa gitu kan, harus dari kemauan sendiri gitu. Dan juga jarak yang ditempuh juga ada yang jauh dan harus siapin diri sih 6 bulan tuh. Pengetahuan saya ya Bu ya, Bu Gebi ini benar dosen pembimbing di program MBKM nggak sih Bu? Sebenarnya bukan dosen pembimbing, aku adalah anggota Satgas MBKM Fakultas. Oke. Selama Ibu menjadi tim Satgas itu apakah Ibu mengalami kesulitan-kesulitan gitu? Misalnya sebagai tim Satgas saya sendiri maupun dalam menghadapi masalah-masalah yang dialami oleh mahasiswa yang ikut program MBKM. Kesulitan kalau dari tim Satgas pertama secara sistem. Maksudnya gini, kalau MBKM ini sistemnya bisa kita seragamkan lebih efektif. Masalahnya psikologi itu kan terdiri dari 5 peminatan. Nah, kemudian 5 peminatan ini kegiatannya beda-beda. Kalau kita menseragamkan MBKM, itu takutnya 5 peminatan ini nggak ke cover. Gitu. Dan kemudian juga kan MBKM kan sebenarnya yang memilih mahasiswa. Kita nggak bisa kontrol mahasiswa ini apakah dia akan memilih MBKM yang sesuai sama peminatannya atau enggak.
kemudian ternyata yang dipilih nggak sesuai peminatan, efeknya kesulitannya ada di konversi nilai. Kita akan kesulitan nentuin konversi nilainya dia apa aja nanti. Nah, itu kesulitannya di situ. Terus juga ada MBKM yang karena MBKM itu situasional banget gitu ya, based on kondisi gitu. Kayak yang kemarin ke luar negeri kita agak kesusahan untuk konversi mata kuliah. Karena kalau di luar itu kan tergantung universitasnya ya, gitu kan. Anak ini kemudian nanti dimasukin ke fakultas yang mana, kemudian juga dia nanti akan dapat mata kuliah apa, kita nggak bisa kontrol. Kayak kemarin masuknya ternyata di bidang administrasi bisnis kebanyakan. Di psikologi rada susah buat konversi. Padahal kasihan anaknya, dia udah berangkat gitu kan. Udah berangkat, sudah sampai di universitasnya. Kasihan kalau dia nggak dapet manfaat maksimal dari MBKM. Dan manfaat yang kurang maksimal ini takutnya satu nurunin minat nantinya. Gitu. Padahal kita ada target jumlah mahasiswa yang ikut MBKM. Gitu. Kesulitannya ternyata cukup banyak ya Bu ya, terutama di bagian konversi nilai itu. Betul. Terus waktu Ibu mengalami dan menghadapi kesulitan yang seperti itu, apa kira-kira yang dilakukan oleh fakultas atau dari Ibu sendiri untuk menghadapi hal itu gitu? Nah, untungnya ya karena kita sifatnya satgas, jadi kita tuh kelompok dosen-dosen. Jadi otomatis satu, kita ada teman buat diskusi. Jadi ketika ada masalah, kita benar-benar bisa nyari solusi bareng-bareng. Gitu. Yang kedua, jumlah mahasiswa ikut MBKM kan banyak. Konversi itu kadang harus satu per satu gitu loh. Karena kita tim, bisa dibagi. Gitu. Terus juga kan MBKM tuh prosesnya ada beberapa lah. Misalnya studi independen aja setelah anak mendaftar, segala macam. Kita akan ada sosialisasi dari pihak eksternalnya. Tempat anaknya MBKM. Nah, pas sosialisasi ini karena tim kita bisa, oke, ini siapa nih yang bisa ikut nih. Jadi bebannya jauh lebih ringan sih. Gitu. Jadi saling backup gitu lah sih. Betul. Menghadapi kayak kesulitan-kesulitan di bagian. Tadi kan saya dengar kalau misalnya mahasiswa itu boleh memilih programnya sendiri. Itu emang betul. Seperti itu. Jadi kalau misalnya emang saya maunya studi independen itu ya silahkan gitu. Betul. Ya silahkan. Gimana kalau misalnya ada mahasiswa yang ikut program MBKM tapi nggak bisa nyelesain program sampai akhirnya waktu konversi SKS, itu gimana? Ketika ada yang nggak sampai selesai, sebenarnya gini, MBKM itu kita selesai atau enggaknya itu kan dari laporannya anak ini gitu. Kalau yang sebelumnya pokoknya ikut kita bisa dikonversi. Semakin kesini kan semakin diperbaiki nih sistemnya. Sistem yang terakhir adalah setiap kamu ikut MBKM kamu harus ngasih laporan gitu. Dan laporan ini akan kita review. Dan nilai untuk konversi itu nggak selalu A. Jadi berdasarkan kualitas laporan. Kalau misalnya dia nggak selesai, kita bisa lihat dari kualitas laporan. Sebenarnya saat dia di sana itu nggak selesainya itu di bagian apa. Terus apa yang sekiranya sudah dia pelajari. Itu kan terlihat di laporan dan itu akan mempengaruhi nilai konversi itu. Gitu. Jadi sekarang tuh nggak harus selalu A. Kan misalnya tadi ada mahasiswa yang mengalami kesulitan konversi SKS ya Bu ya. Ada nggak sih saran-saran dari Ibu untuk mahasiswa selanjutnya yang mau ikut MBKM tuh kira-kira solusi apa yang mau Ibu berikan atau tanggapan apa yang mau Ibu beri untuk teman-teman mahasiswa yang mau ikut gitu? Jadi untuk mahasiswa yang mau ikut MBKM itu pertimbangannya adalah sesuaikan sama peminatan gitu, karena kita nggak bisa mengontrol, itu bebas ke kalian, tapi saran dari kita untuk meminimalisir kerugian sesuaikan sama peminatan. Caranya adalah website MBKM tuh ada dari kementerian gitu kan. Nah silahkan dibuka, di situ banyak banget informasi. Klik psikologi aja, dari PIO, psikometrika, terus psikologi pendidikan, itu keluar semua mitranya di bidang itu. Yang sekiranya bermanfaat buat aku, itu mitra yang mana dan aku akan melamar di situ, kayak gitu. Jadi
kalau bisa tuh mencari informasi dulu ya Bu, ya, kira-kira program apa yang mau diambil, terus tempatnya gimana. Benar. Terus yang terakhir nih Bu, apakah Ibu punya harapan untuk program MBKM dan teman-teman mahasiswa yang kedepannya mau ikut program MBKM? Kalau harapan aku ya, MBKM itu kan memang niatnya gak cuman belajar theoretically gitu ya di kuliah, dan kadang implementasi yang selama ini terjadi, hal-hal teoritis yang kamu pelajari di kuliah itu kan kamu baru dapat kesempatan untuk mengimplementasikan pas udah lulus. Sebenarnya MBKM ini bisa jadi warning awal buat mahasiswa, kamu kalau keluar yang kamu hadepin tuh kayak gini, di perusahaan tuh kayak gini loh, di masyarakat tuh kayak gini loh. Ketika keluar tuh yang kamu hadepin kayak gini. MBKM ngasih early warning realita ini. Ketika kamu balik, paling nggak kamu ngerti realita butuh orang kayak apa. Sebenarnya maksud MBKM kalau buat aku, benefitnya tuh di situ. Gitu. Sehingga harapan aku adalah, pertama, buat mahasiswa, sadarilah bahwa dengan ikut MBKM kamu dapat gambaran realita bahkan sebelum kamu lulus gitu. Sehingga kesadaran itu keluarnya nggak telat, supaya mahasiswa tuh istilahnya nggak kaget gitu ya Bu. Benar. Wawancara kami bersama rekan-rekan mahasiswa dan dosen-dosen Satgas MBKM, kami menemukan masalah yang lumrah terjadi, yaitu kesulitan konversi SKS karena ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dikonversi karena tidak sesuai dengan program MBKM. Menurut kelompok kami, masalah ini dapat dicegah dengan optimalisasi sistem konversi di MBKM dan juga pengadaan sosialisasi yang lebih lengkap mengenai program ini sebelum dilaksanakan. Sehingga pada pelaksanaan di tahun berikutnya, masalah-masalah yang telah terjadi tidak terjadi lagi atau berkurang. Sekian video dari kelompok kami, jangan lupa buat like, komen, dan di-share ya.